Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man istafahu linnubuwati war risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bergegas melakukan kebaikan-kebaikan. Tujuannya untuk apa? Untuk bekal kehidupan setelah kita meninggal. Terbukti di dalam lanjutan ayat tersebut Allah berfirman, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian, Allah akan mendatangkan kalian secara keseluruhan, yakni fi yaumil qiyamah, di dalam rangka hisabul amal, di dalam rangka timbangan amal. Apabila kita bergegas melakukan kebaikan, niscaya amal-amal kita pahalanya akan berlimpah sehingga kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengkoreksi diri dan ditindaklanjuti dengan beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergegas pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, bergegas pada surga Allah Subhanahu wa taala. Bergegas dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan bermacam-macam cara. Baik itu dengan cara memperbanyak istighfar, dengan bertaubat, dengan melakukan amal-amal yang bisa menghapus terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ada beberapa amal yang kalau kita lakukan ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah war ramadan ila ramadan mukaffiratun atau kaffaratun lima bainahuma. Artinya sholat 5 waktu ini bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara sholat-sholat 5 waktu tersebut. Sholat Jum'ah yang kedua bisa menghapus terhadap dosa-dosa yang kita lakukan seminggu sebelumnya. Begitu juga puasa Ramadan dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan setahun sebelumnya. Karena itu marilah kita bergegas pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, bergegas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bergegas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali dengan melakukan amal-amal yang baik, memperbanyak amal-amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana balasan surga ini atau surga ini memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang takwa. Dari kedua ayat tadi menunjukkan bahwa pentingnya bergegas melakukan amal baik, pentingnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk dalam doanya malaikat Jibril
di mana suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin. Setelah usai khutbah, beliau ditanya oleh para sahabat, apa yang terjadi kok beliau mengatakan kata-kata amin? Beliau menyatakan bahwa barusan malaikat Jibril nampak padaku dan ia berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka tidak diampuni karena mereka enggan bergegas memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka enggan melakukan amalan-amalan yang bisa menghapus terhadap dosa-dosa mereka. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'mas syahru syahru Ramadan, yughfaru fihi illa liman ya'ba." Qalu, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi ya'ba ayyastaghfirullah." Sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang enggan diampuni. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan diampuni wahai Rasul? Kanjeng Nabi menjawab, orang yang enggan diampuni adalah orang-orang yang enggan membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istighfar, bertobat ini penting sekali. Penting sekali, sehingga Syekh Hasan Al-Basri menyatakan, aksiru minal istighfar fi buyutikum wa fi mawaidikum wa fi turuqatikum wa fi aswakikum fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah. Syekh Hasan Al-Basri menyatakan, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan. Syekh Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, "Ya bunayya, awwid lisanak Allahumma ghfirli." Wahai anakku, biasakan diri, biasakan lisanmu membaca Allahumma ghfirli. Mengapa? Fa inna lillahi sa'atin la yaruddu fiha sa'ilan. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa waktu yang mustajabah, di mana kalau kita memohon ampunan di waktu tersebut, permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi penting memperbanyak istighfar agar kita tidak dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Makhul menyatakan, idza kana fi ummatin 15 rajulan yastaghfiruna Allah kulla yaumin 25 lam yu'akhidhillahum bi'adzabil ammah. Jika ada 15 orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 25 kali tiap hari, maka Allah tidak akan menurunkan musibah, tidak akan menurunkan siksaan kepada penduduk yang ditempati oleh mereka. Karena itu marilah kita berbanyak istighfar. Yang terakhir tadi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada tahapan yang ketiga, tahapan Ramadan yang kedua ini, yakni wa ausatuhum maghfirah, dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dijauhkan dari rahmat Allah
Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.